Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 24 Juni 2025. Dimana di sini Mimin akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Aksa akhirnya berhasil untuk menyelamatkan Bastian ya kawan-kawan, dimana saat itu Aksa membawa Bastian ke rumah sakit. Sebenarnya kondisi Bastian itu tidak terlalu parah. Luka yang dialami oleh Bastian hanya luka-luka luar saja, dan bahkan Bastian sudah diperbolehkan untuk pulang ketika sudah tidak pusing lagi. Namun sayangnya Galang justru malah memanfaatkan situasi ini untuk menjebak Bastian, di mana saat itu Galang menelpon Hilda dan menyuruh Hilda untuk melaporkan tentang keberadaan dari Bastian Rahardian. Akhirnya Bastian pun saat itu diringkus oleh pihak kepolisian saat hendak dibawa pulang oleh Aksa. Bastian pun sudah berusaha untuk membela dirinya, namun pada saat itu Bastian pada akhirnya tetap ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat dilakukan proses interogasi, saat itu Bastian membantah semua tuduhan yang telah dituduhkan kepada dirinya dan mengatakan bahwa semua ini adalah settingan dari Galang. Bastian malah justru memutarbalikkan fakta dan membuat Galang pada akhirnya menjadi tersangka. Bastian juga memberitahukan Aksa tentang kondisi Reno saat ini, dan akhirnya Aksa dan juga pihak kepolisian pun akan menyelidiki tentang permasalahan ini, dan mereka akan segera menyelamatkan Reno dari gubuk tua di pinggir kali, karena kondisi Reno benar-benar sangat memprihatinkan. Namun sayangnya Bastian tidak diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu karena Bastian harus melewati serangkaian pemeriksaan. Dan pada saat di dalam sel, Bastian bertemu dengan seseorang yang pernah dihancurkan hidupnya oleh Bastian, hingga pada akhirnya Bastian pun dihajar habis-habisan. Sementara itu di sisi lain, Damar saat itu yang mengetahui bahwa Sasa sedang dirawat di rumah sakit. Damar pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sasa, dan di sana tiba-tiba Dirga menangis dengan sangat keras sehingga Dirga pun akhirnya digendong oleh Amira. Namun tiba-tiba Aksa datang dan hal itu sempat memicu ketegangan. Namun sayangnya Aksa tidak bisa marah-marah ya kawan-kawan, dan pada akhirnya Damar pun memilih untuk pergi. Untungnya Aksa tidak marah-marah kepada Amira ya kawan-kawan. Lalu kemudian Sasa pun sudah diperbolehkan untuk pulang karena memang kondisi Sasa sudah kembali stabil. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Pak Tommy terlihat ingin mengakui semua perbuatannya di masa lalu tentang penculikan anak dari Bu Yuni, yaitu Amira ya kawan-kawan.
Pak Tommy ingin memberitahukan semuanya kepada Bu Yuni, namun Pak Tommy takut apabila nanti Aksa dan juga Amira malah justru akan melaporkan Pak Tommy ke kantor polisi. Karena biar bagaimanapun, perbuatan Pak Tommy ini adalah perbuatan yang kriminal. Dan saat itu Pak Tommy akhirnya memutuskan untuk terus memendam semua kebenaran ini. Pak Tommy tidak mau memberitahukannya kepada Bu Yuni karena Pak Tommy takut apabila nanti Pak Tommy justru malah akan dipenjara. Sementara itu di sisi lain, Galang yang pada saat itu pulang ke rumah Hilda tiba-tiba memberikan bunga kepada Hilda. Galang juga memuji-muji Hilda karena Hilda sangat penurut dan bisa diandalkan. Namun tiba-tiba keromantisan itu pun berakhir ketika Zora dan juga Kusno datang. Keributan pun terjadi karena Galang benar-benar sudah muak dengan Mama Zora. Bahkan Galang mengancam jika Zora tetap berada di sana, maka Galang akan membuat Zora menjadi seperti Reno, menjadi bangkai. Zora benar-benar terkejut karena Galang sampai tega melakukan hal itu kepada Reno ya kawan-kawan. Namun apa yang Galang lakukan kepada Reno memang benar-benar terjadi ya, meskipun saat ini Reno masih hidup dan masih selamat, namun kondisinya benar-benar sangat kritis. Sementara itu di sisi lain, Amira yang pada saat itu pulang naik taksi, tiba-tiba di tengah perjalanan Amira melihat ada seorang copet sedang dikejar-kejar. Dan ketika Amira membantu untuk menangkap copet tersebut, ternyata orang yang dicopet adalah neneknya Damar. Dan pada saat itu neneknya Damar benar-benar berterima kasih kepada Amira karena di dalam dompet tersebut terdapat uang makan untuk 1 minggu. Namun tiba-tiba nenek Damar pingsan ya kawan-kawan, dan pada akhirnya Amira pun akan mengantar nenek Damar itu ke rumahnya. Sementara Galang saat itu melihat bagaimana Hilda yang terlihat begitu dilema, Galang pun ingin melakukan sesuatu. Namun Galang pura-pura ingin memberikan surprise kepada Hilda. Dengan menutup mata Hilda, Galang akan melakukan sesuatu yang buruk tentunya. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini, dari Bastian kita bisa melihat bagaimana sekeras kepala apapun kita, tentunya kita masih butuh bantuan orang lain. Dari Galang kita bisa belajar bahwa rasa kecewa, rasa sakit hati itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Dari Pak Tommy kita bisa belajar seharusnya kita bisa berterus terang, karena jujur itu akan jauh lebih baik daripada sebuah kebohongan. Dan dari Hilda kita bisa melihat dan mengambil contoh bahwa cinta tidak seharusnya mengorbankan sesuatu yang bukan semestinya. Cinta juga seharusnya tidak seperti itu. Dan Hilda itu bukan cinta, melainkan obsesi. Karena Hilda benar-benar ingin Galang, jadi Hilda melakukan apapun demi untuk Galang. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.40 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.